Halo guys, welcome to my channel. Dan kali ini gue ada di Via Bima Sakti. Dan kali ini kita akan acara ulang tahun Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia yang pertama sekaligus launching aplikasi sport. Bagaimana keseruannya, apa yang akan terjadi, apa saja kerjasamanya. Yuk, ikutin ketika gue MC di acara ini. Let's go! Dan telah kami sediakan untuk berfoto di Wall of Fame. Setelah Anda berfoto di Wall of Fame, untuk segera memasuki ruangan yang telah kami sediakan. Ya, tentunya dalam masa PSBB ini, saya juga menghimbau untuk yang hadir di sini untuk tetap menggunakan masker. Saya juga MC pakai masker, tapi karena saya bicara saya lepas sejenak. Kemudian juga cuci tangan dengan hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh panitia di meja yang Bapak Ibu sudah tempati saat ini, dan juga tentu menjaga jarak. Dan dalam perayaan hari ulang tahun pertama APSSI ini, kami sedikit memberikan surprise, kejutan bagi seluruh anggota pelatih di seluruh Indonesia dengan bekerja sama bersama Sportif dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami meluncurkan sebuah aplikasi yang kami sebut Sportif, aplikasi sepak bola seluruh Indonesia. Dengan harapan aplikasi ini akan sangat efektif menjadi saluran komunikasi, penyebaran informasi, serta saling bertukar ilmu pengetahuan sama pelatih di tanah air. Akhir kata, kami memahami bahwa mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan apa yang kita kuasai. Berkeinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan untuk berbuat sesuatu perubahan. Aksi ada untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong untuk APSSI. Doa terbaik untuk APSSI. Baik, silakan Coach Yayat Kubena selaku Ketua APSSI untuk boleh berdoa, make a wish, boleh make a wish sebelum ditiup. Tapi jangan lupa ditiup pakai tangan ya, pakai tangan. Ditepuk sekarang, ya. Silakan make a wish. Ya, sejauh ini sudah 758 pelatih yang tergabung di PSSI. Baik, ya, potongan kue pertama akan diberikan kepada siapa? Ya, sudah siap? Sebentar. 3, 2, 1. Baik, saya hitung ya dalam countdown dari 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan kembali untuk menempati tempat duduk. Ini akan ada launchingnya. Nanti kita boleh bertanya ya dalam sesi Q&A. Dan ini merupakan sebuah momentum yang luar biasa. 1 tahun, ulang tahun, mendapatkan satu kerjasama. Ya, silakan diabadikan bagi rekan-rekan media. Ya, inilah resmi kerjasama kontrak antara APSSI dengan Sportif. Beri tangan meriah untuk kedua sponsor tentunya, APSSI dan juga Sportif. Kita berharap ini aplikasinya nanti akan banyak memberikan informasi tentang pelatihan. Dan kita akan tanya lebih jauh apa saja isi kerjasama itu dalam sebuah aplikasi yang tentunya akan segera di launching. Ya guys, kali ini gue bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Sportif yang kerjasama bikin aplikasi dengan APSSI. Ya, Steve. Steve, ini apa sih sebenarnya Sportif? Banyak yang baru tahu nih Sportif. Oh ya, jadi Sportif ini memang baru di
kaca olahraga. Jadi sportif itu sebenarnya lebih ke arah membentuk suatu komunitas, di mana komunitas ini bisa berkembang menjadi sebuah ekosistem olahraga. Jadi di Indonesia ini punya peluang yang besar dalam olahraga, tapi memang nggak semua orang bisa membuatnya lebih baik. Jadi kami punya ambisi untuk membuat suatu ekosistem di mana olahraga Indonesia bisa menjadi lebih baik, dan juga kami ingin membuka semua orang-orang yang memang pecinta olahraga agar perkembangan olahraga itu bisa meningkat. Jadi kami juga memiliki beberapa fitur. Nah, apa aja tuh fiturnya? Oh ya, oke. Sebagai beberapa fiturnya yang sekarang sedang kami kembangkan adalah untuk booking lapangan. Oh ya, untuk booking lapangan, kami juga sedang mengembangkan fitur untuk turnamen. Jadi turnamen ini tidak hanya turnamen biasa, tapi kami juga ingin menambahkan fitur untuk penilaian. Jadi di setiap permainan kami akan bekerja sama dengan pihak yang akan menjadi moderator kami yang sudah kami susun. Kami akan membuat sebuah penilaian di mana setiap pertandingan itu akan dinilai oleh orang-orang ahli, sehingga hasil itu bisa diolah menjadi suatu persentase. Iya, jadi ini juga sebagai pacuan untuk orang-orang dapat melihat tingkat keahlian orang-orang yang bermain. Jadi seperti itu yang kami akan kembangkan. Nah, kerjasama dengan APSSI ini which is adalah sebuah asosiasi pelatih. Iya, betul. Kenapa memilih APSSI? Apa yang menariknya akan di kerjasama? Oke. Talenta itu tidak bisa bertumbuh hanya dengan bermain sendiri saja. Jadi kami membutuhkan juga bantuan dari pelatih-pelatih untuk bisa melatih talenta-talenta ini. Nah, dengan itu kami bisa bekerja sama dengan APSSI dalam bidang ini. Nah, jadi pelatih-pelatih handal yang ada di APSSI sangat banyak, sehingga kami membutuhkan talenta-talenta itu untuk membentuk pelatih kepada kami. Seperti itu. Oke, untuk pemirsa Tes Blue TV di mana ini? Bisa download di mana? Kapan bisa mulai download? Oke, untuk downloadnya kami pastikan untuk minggu depan karena sekarang dalam masih proses pengembangan di Play Store. Jadi kami masih membuatnya di aplikasi Android. iOS belum bisa nih? iOS kita sedang pengembangan juga. Jadi kita sedang mengembangkan satu dulu. Jadi untuk yang di Android di kemungkinan di sekitar tanggal 20 itu sudah bisa di-download. 20 September ya? 20 September ini 20 September guys di Play Store ya? Ya, di Play Store. Oke, terima kasih ya Mas Steve, sukses terus untuk kerjasamanya sportif dan juga kerjasama dengan APSSI. Itu penjelasan dari CEO dan juga co-founder dari Sportif, Mas Steve. Sampai ketemu tentunya di konten-konten berikutnya. Thank you ya. Kali ini gue bersama dengan ketuanya, Ketua Umum PSSI. Oh, calon Ketua Umum PSSI. Ini Ketua Umum APSSI, Yentu Mena. Coach Yentu, ini apa yang menarik dari ulang tahun pertama APSSI? Yang pasti adalah tantangannya karena berada dalam pandemi COVID. Orang tidak boleh berkumpul banyak, kemudian hanya bisa melalui komunikasi jarak jauh, media sosial, WA, chat, email, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat organisasi ini bisa mewadahi para pelatih dimanapun yang berada, karena kita adalah pelayan bagi para pelatih seluruh Indonesia. Bukan pelatih profesional saja ya? Betul. Dan tentunya kita juga berkomunikasi sampai ke level bawah di sepak bola ini yang tidak mempunyai lisensi. Kemudian kesulitan biaya untuk mengikuti kursus. Kemudian yang paling penting adalah database. Sampai saat sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan berapa sih jumlah pelatih yang ada di Indonesia yang punya lisensi C berapa, B berapa, C berapa, dan segala macam. Bahkan juga yang tertera di daerah itu ada yang kami dapatkan data bahwa ada teman-teman pelatih yang memiliki lisensi nasional, bukan AFC, sehingga mereka tidak bisa menjadi pelatih di kompetisi tertentu dengan lisensi AFC. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita coba pisahkan. Salah satunya adalah mendekatkan diri dengan teknologi supaya tetap berkomunikasi di era pandemi ini. Kemudian teman-teman juga bisa kita bantu pelan-pelan walaupun dengan video latihan, kemudian informasi-informasi yang kita sajikan terkait kursus, di mana kursus dilakukan, tanggal berapa, siapa PIC-nya, sehingga mereka juga terbantu dalam hal informasi. Oke, tadi mendekatkan diri dengan teknologi. Nah, kenapa memilih Sportif?
ini banyak yang belum tahu Sportif, tapi tadi kita sudah belajar ternyata Sportif punya tujuan yang sama ya. Ya. Dia punya database yang kuat. Ini apa keputusan dari APSSI memilih Sportif? Ya, yang pertama tentunya chemistry ya. Kalau orang mau bekerjasama, kalau nggak ada chemistry tentu sangat sulit. Yang kedua, kita sepakat untuk sama-sama membangun sebuah bangunan atau fondasi dengan berbasis teknologi, dan itu dimiliki oleh Sportif karena Sportif sudah melakukan survei kurang lebih 1 tahun terkait cabang olahraga, kemudian lapangan-lapangan dan kegiatan-kegiatan lain yang mensupport olahraga, sehingga kita duduk bersama, kemudian brainstorming, ternyata apa yang kita inginkan ada di Sportif, tidak ada di tempat lain. Kenapa harus kita memilih yang lain sementara yang kita butuhkan ada di sini? Itulah awal. Ini pilihan yang tidak sembarangan ya? Ya. Ini sudah dipikirkan matang-matang ya? Ya, termasuk dengan kita melakukan pre-launching ini, tadinya kita hanya berpikir kita cuma ulang tahun 1 tahun, tapi berkat masukan dari Sportif juga kita harus lakukan ini, harus lebih mewah, lebih baik, kemudian harus bisa dilihat oleh semua teman-teman pelatih di daerah. Saya pikir ini ide yang sangat brilian di era milenial. Termasuk ide brilian memakai saya sebagai MC. Sekali Itu harus. Dan ini Coach Yanto, program kedepannya apakah sudah dipersiapkan? Karena tadi dalam preskon dikatakan kemarin kegiatan pandemi ini lelang baju yang diberikan untuk acara amal lah. Ya. Nah, kedepannya seperti apa? Ya, apa yang sudah kita lakukan kemarin adalah memberikan APD terhadap tenaga medis, kemudian memberikan sumbangan bantuan terhadap pelatih-pelatih yang terdampak kehilangan pekerjaan. Kemudian sekarang yang perlu kita pikirkan bahwa kita mempunyai data banyak sekali pelatih yang belum mempunyai lisensi. Nah, atas dasar itu kita memutuskan bersama pengurus yang lain untuk melakukan pemerataan kepelatihan. Nah, tentu bekerja sama dengan para pihak. Pihak pertama tentulah adalah bapak kita, orang tua kita, PSSI, karena PSSI mempunyai modul pelatihan, punya instruktur. Tapi tidak bisa hanya dengan PSSI karena ini mencakup Indonesia. Indonesia ini punya siapa? Pemerintah. Maka kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Siapa mereka? Di olahraga adalah ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Maka kita juga meminta untuk membantu kita untuk bisa melakukan kursus gratis di 34 provinsi D dan C. Seperti apa bentuknya nanti kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora, kemudian turunkan kepada PSSI sehingga PSSI hanya mengawal apa yang akan kita lakukan. Oke, harapan terakhir Ketua APSSI untuk setelah ulang tahun yang pertama, apa harapannya untuk program dan juga untuk APSSI setelah ada launching aplikasi? Ya, kalau dari segi usia kami masih muda memang, dan kelihatan dari muka kami yang memang sama. Kita masih ABG ya? Ya, tapi cita-cita kami adalah tentu yang memberikan dampak dan manfaat bagi orang banyak. Kami tidak berpikir apakah nanti apa yang kami lakukan ini, kamu bangun ini, kami dapat menikmati, tapi bagi kami adalah bagaimana membangun fondasi awal ini hingga nanti bahwa para pelatih di seluruh Indonesia bisa terwadahi, terbantu keilmuan. Kemudian kami juga berpikir bahwa menjadi pengurus bukan setiap saat kami inginkan. Kami berharap pada saat kami dipercaya menjadi pengurus APSSI ini, kami ingin memberikan 100% perhatian agar bermanfaat pada anggotanya. Siap, terima kasih Ketua Coach Yanto Mena. Semoga sukses dengan APSSI-nya dan ini bisa membawa dampak bagus untuk pelatih Indonesia ya. Siap. Thank you, salam olahraga Coach Yanto. Guys, kali ini gue bersama dengan Sekjen APSSI, Bung Wesley Huta Galung, yang tentunya bersama dengan Coach Yanto sudah mengarungi 1 tahun ini dengan baik. Selamat ulang tahun ya Bang. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk MC yang terbaik. Oke, Bang Wes, ini orang pada bertanya Bung Wesley sebagai Sekjen. Nah, ini bagaimana ceritanya bisa sampai Sekjen APSSI ini Bang? Nah, itu harus nanya ke ketua itu. Jadi Yanto Mena
waktu itu sudah kontak waktu dia terpilih, nggak langsung, mungkin karena dia minta waktu itu kepada para esko, pada pelatih pilih, dia ingin diberikan keleluasaan bentuk tim yang bisa bekerja sama bahu-bahu, dan tanda kutip juga tidak mencari hal di luar yang ada dalam visi misinya PSSI, bahwa kita bekerja secara sukarela, kita memberikan waktu pengetahuan kita kepada organisasi, itu yang menjadi aturan utama dari Coach Yayan dalam membentuk kepengurusan, dan itu kita sambut. Kalau kenapa saya jadi sekjen, harus tanya ke Coach Yayan itu kenapa? Langsung dipilih oleh ketua nih ya? Ya, waktu dia minta, saya bilang, aduh, saya bilang katakan banyak loh orang-orang yang bisa membantu lebih waktunya lebih fleksibel, mungkin pemahaman mereka, kedalaman mereka dalam sepak bola nasional. Lalu jawabannya cukup sederhana, saya ingin bekerja sama orang yang sama. Oke, satu visi maksudnya. Satu visi dengan cara melihat sepak bola dari sisi yang sama. Oke, Bang, ini bagaimana Bang Wes melihat struktur dan juga rencana kedepannya APSSI kedepannya? Apakah memang sudah cukup bagus sesuai dengan tujuan awal? Sebagai bayi, kita ini bisa dibilang namanya baik. Sepak bola kita emang udah lama. Ada sebelumnya organisasi pelatih sepak bola. Tapi sebagai organisasi APSSI ini kan masih baru dan bilang sangat baik, sangat fleksibel dalam perubahan, perkembangan, mengolah organisasinya. Struktur kita bangun, karena kita masih terus melihat siapa nih teman-teman yang mau berkontribusi, membantu dengan sukarela. Oke, silakan Coach. Ini ada satu lagi calon sekjen APSSI, bahwa kontribusi kita sesuaikan dengan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Jadi tidak menjadi menjadi rantai yang berat dalam menjalankan organisasi, karena kita menjalankan apa yang kita suka, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa sumbangsikan kepada organisasi. Oke, Bang Wes, harapan Bang Wes sebagai sekjen untuk APSSI dan juga kerjasama ini ke depannya. Ya, gue berharap komunikasi yang pertama menjadi kunci kita bekerja sama satu misi, bukan hanya anggota APSSI tapi seluruh pelatih dan stakeholder olahraga melihat bahwa yuk kita berkomunikasi dengan frekuensi yang sama untuk tujuan yang sama, memajukan sepak bola Indonesia. Jadi bukan organisasinya yang terdepan, yang top, tapi sepak bola Indonesianya yang top. Oke, terima kasih Bung Wesley, sukses untuk APSSI, sukses sebagai sekjen. Saya doakan setelah jadi sekjen ini akan menjadi sekjen PSSI. Bung Wesley Hutagalung, Sekjen PSSI Tio Nugroho. Terima kasih Bang Wes. Guys, benar sudah acara gue sehari ini sudah jadi MC selesai. Kita udah wawancara semuanya. Semoga sukses untuk APSSI, untuk para pelatih Indonesia. Ini wadah yang luar biasa. Semoga aplikasinya mantap. Terima kasih udah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Tio Nugroho sign out. Dan sekarang mau pakai masker. Masker.